Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hadir berapa orang nih? Sudah hadir 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Ya, untuk mengawali kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan kuliah kita bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semua. Berdoa saya antarkan. Amin, cukup. Nah, hari ini kita masuk untuk materi terakhir yang terkait dengan perkuliahan kimia fisika 2 ya. Sedianya itu adalah UAS, tetapi mengingat mengingat permintaan ya, konfirmasi dengan kesiapan dan lain-lain dari mahasiswa, maka hari ini kita skip untuk UAS-nya, kita tunda untuk pekan depan. Hari ini kita fokuskan pada tambahan satu materi, satu pertemuan, yaitu mengenai pendalaman materinya. Saya izin share karena di sana pendalaman materi itu akan ada ya penguatan terhadap konsep-konsep yang sudah kita diskusikan. Tolong nanti disimak betul ya bagaimana kita bisa mencari penyelesaian dari permasalahan terkait dengan perkuliahan kita. Ya, saya share screen ya. Oke, ya. Kita lihat ya. Bentar. Kok sama. Ya, jadi sambil menunggu untuk membuka ya PPT-nya, ini adalah slide khusus yang saya buat untuk memperkuat penguatan konsep ya terkait dengan pendalaman materi ya. Jadi ini adalah supaya kita bisa tahu kalau nanti ada permasalahan seperti apa ya, solusinya bagaimana. Tidak terlihat ya? Sudah ya Pak. Ya. Nah, ini ada beberapa soal yang saya tampilkan di dalam diskusi kuliah kita hari ini. Yang pertama adalah mengenai hukum Raoult ya. Ingat, hukum Raoult ini berlaku untuk campuran yang memiliki volatilitas yang tinggi. Artinya campurannya itu adalah dua zat yang mudah menguap ya. Jadi memiliki volatilitas yang tinggi itu artinya mudah menguap. Jadi syarat untuk hukum Raoult itu adalah campurannya volatil. Kemudian yang kedua adalah interaksinya homogen ya, artinya antara zat A dengan zat B itu berinteraksi secara baik sehingga membentuk campuran yang saling larut. Sebanyak 3 mol aseton dan 2 mol kloroform. Nah, ini ya, jadi kalau slide-nya di sana belum ganti ya Pak? Oh, belum ya. Ya masih di slide ya. pertama. Masih slide yang satu. Sudah? Baik, Sudah ya? Sudah Pak. Ya. Oke, nanti saya slideshow-nya saya belakang aja. Ini kalau slideshow agak susah ini ya. Sebanyak 3 mol aseton dan 2 mol kloroform dicampur pada suhu 35 derajat. Ya, ini pencampuran aseton dengan kloroform. Dua-duanya sifatnya adalah semipolar ya. Memiliki rantai molekul yang nonpolar tetapi ada gugus O. Kalau Cl kloroform itu ada gugus Cl yang elektronegatif, maka aseton dan kloroform ini saling larut sempurna karena polaritasnya sama, yaitu semipolar. Tekanan uap jenuh aseton dan kloroform pada suhu tersebut adalah 360 dan
250 tor. Berarti tekanan uap jenuh aseton 360, ya, tekanan uap jenuh kloroform itu adalah 250. Ya, mohon maaf saya pakai kaos kaki dulu ya. Ini di kantor tapi nyamuknya banyak. Iya, Pak. Ya, berada di kampus tadi habis kegiatan kerjasama. Ini, waduh, nyamuknya oke. Bisa. Ya. Nah, bila larutan tersebut dianggap ideal, ya, pertanyaan A, hitung tekanan uap larutan. Nah, jadi disuruh mencari P, ya. Kemudian B, bila larutan tersebut mempunyai tekanan uap sebesar 280 tor, ya, bagaimana komposisi cairan awal campuran tersebut? Nah, jadi komposisinya bagaimana? Bagaimana menyelesaikannya? Ya, pakai Roth, ya. Roth itu mengatakan bahwa P total adalah sama dengan P0A plus P0B. P0A adalah sama dengan XA kali salah ya. P total adalah sama dengan PA tambah PB. PA adalah sama dengan XA kali P0A. PB adalah sama dengan XB kali P0B. Nah, P0 itu adalah tekanan uap murni. Ya, jadi ulang ya. Rumus hukum Raoult itu gimana? Ya, kita hafal itu. P total, tekanan uap total adalah sama dengan tekanan uap aseton, ya, PA, plus PB, tekanan uap kloroform. Nah, wis ya. Terus PA, ya, berarti tekanan uap aseton itu adalah sama dengan XA atau fraksi mol aseton kali P0A, yaitu tekanan uap aseton murni. Nah, kemudian PB, ya, tekanan uap kloroform adalah sama dengan XB, fraksi mol kloroform kali P0B, ya, yaitu tekanan uap kloroform murni. Nah, udah gitu caranya ya. Maka tinggal dimasukkan saja. Ya, masukkan saja. Nah, ini masukkan. Kita cari dulu fraksi molnya. Nah, ya, X aseton. Ya, tadi kan perbandingannya kan 3 mol aseton dicampur dengan berapa? Ya, 2 mol ulang ini. 3 mol aseton dan 2 mol kloroform. Oh, berarti mol totalnya adalah 5. Ya, sehingga fraksi mol aseton itu adalah sama dengan, ya, ini baru slideshow. Ya, nanti kembali lagi setelah slideshow. Ya, berarti fraksi mol aseton itu adalah 3, yaitu mol aseton dibagi mol total, yaitu 5. Sama dengan 0,6. Fraksi mol kloroform cukup dihitung dari 1 minus 0,6. Ya, atau 2 dibagi 5. Ya, 1 dikurangi 2,0 dikurangi 0,6, ya, atau nah ini ya, atau 2 dibagi 5, yaitu mol kloroform dibagi mol total sama dengan 0,4. P total, nah ini rumusnya ya yang tidak boleh lupa, yaitu adalah XA kali P0A plus XB kali P0B. Nah, jadi kita masukkan ya, XA 0,6, P0A 360, XB 0,4, P0B 250 ya. Masukkan, kita hitung jumlahnya, P totalnya adalah 316. Ya, jawaban A. Berapa tekanan total campuran? Tekanan uap total campuran. Yang kedua, ya, berapa komposisi aseton dan kloroform kalau tekanan totalnya 280. Nah, sekarang tidak 316 tetapi 280 tor. Bagaimana caranya mencari XA dan XB? Tinggal masukkan saja ya. P total sama dengan XA kali P0A plus XB kali P0B. Karena ini campurannya biner ya. Ya. Terus kita mau cari XA dan XB, maka kita masukkan yaitu P0 aseton dan P0 kloroform. Ingat ya saudara ya, yang namanya P0 itu selalu tetap. Kenapa? Karena ini tekanan uap jenuh
murni, tekanan uap murni. Ya, jadi aseton itu kalau tidak bercampur, tekanan uapnya mesti 360. Kloroform kalau tidak bercampur, tekanan uapnya itu ya mesti 250. Jadi tidak berubah. Ya, tinggal kita masukkan saja. Ya, maka P total sama dengan XA ya kali 360 ditambah XB kali 250. Nah, XB-nya itu adalah sama dengan 1 minus XA. Nah, campurannya campuran biner ya. Berarti fraksi molnya total 2 itu XA sama dengan XB adalah sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan, dihitung, maka ketemu 30 sama dengan 110 kali XA. Ya, alias XA sama dengan 30 per 110 sama dengan 0,273. XB adalah 1 minus XA berarti 0,727. Nah, wes ya. Dari sini ada permasalahan enggak ya? Nah, wes clear nomor 1. Ya, baik. Sekarang kita menginjak nomor 2. Ini agak susah juga ya. Yang penting satu persatu saja biar nanti Anda tahu. Masih hukum Raoult ya. Dua cairan A dan B membentuk suatu larutan ideal. Kalau larutannya disebut larutan ideal maka patuh Raoult. Kalau larutannya adalah campuran larutan cair ideal maka patuh Henry. Ya, bedanya apa Pak Mas antara Raoult dan Henry? Sesungguhnya sama. Tetapi ya rumus fraksi itu diganti K. Ya, jadi P0 itu sama dengan PA itu sama dengan XA kali P0A itu diganti bukan pakai XA. Nanti lihatlah kembali ya hukum Henry. Ya, jadi hukum Henry itu sama dengan hukum Raoult tapi berlaku untuk cairan yang ideal tetapi encer ya, encer ideal. Dua cairan A dan B membentuk suatu larutan ideal. Pada suhu tertentu tekanan A murni 200. B murni 750, berarti ini adalah apa aja? Ya betul, P0A dan P0B. Jika campuran mengandung 40% mol A, berapa persen mol A dalam uapnya? Oh ya, ditanya adalah berapa persen mol A dalam uapnya. Oke ya. Baik. Berarti kita cari bagaimana ini ya, kita cari dari persamaan Raoult, hukum Raoult. P tot sama dengan fraksi mol ya, fraksi mol ya A ya, XA kali P0A plus PB kali X0B XB kali P0B. PXA 0,4 itu loh 40% itu loh ya. Campuran mengandung 40% mol itu berarti fraksi mol A adalah 40% atau 0,4. Berarti fraksi mol B adalah 0,6 ya. Terus dimasukkan saja P0A 200, P0B 75, dihitung mendapatkan P total 125 mm Hg. Ya ini ya. Terus XA ya atau fraksi mol A ya itu adalah sama dengan perbandingan tekanannya aja. Ya, jadi kalau tekanannya ini kalau tekanan total itu mana tadi 125 ya. Fraksi mol ini 125 itu adalah sama dengan mol A. Ya, 80 dibagi 125 ya. Jadi ini adalah fraksi mol. Mana ini 80. XA-nya tadi 0,4 ya. 0,4 ya. Sebentar ya. Oh, ini XAV ya, tekanan di dalam fraksi mol uap ya. Ya. Ini kan bukan XA, tapi XAV ya. XAV itu adalah sesuai pakai perbandingan tekanan ya. Jadi kalau di sini ada 125 itu adalah tekanan uap total ya. Maka tekanan uap
untuk A mana ini? 80 ya, 80 ini dari mana ya? 80. Ya, kemarin sudah Pak Mas cek, ini lupa, ini nggak ditulis ini ya. Jadi ini perbandingan tekanan ini mestinya ya. Jadi XAV itu adalah perbandingan tekanan antara tekanan uap A, tekanan uap A ini 80 dibanding tekanan uap total yaitu 125. Nah, saiki masalahnya yang 80 ini ada di mana? Ya, 80 itu cah 0,4 kali 200 itu cah. Ya, jadi ini harus diberi keterangan ini. Anda catat ya, Anda catat. Nah ini cah, saya berikan catatan. Screen, pointer, pen. Nah ini cah. Oh, nah ini cah. Nah ini ya cah ya. Oh, itu sama dengan 80. Maaf Pak Mas, pointernya tidak terlihat Pak. Oh, aduh. Ya wes. Sebentar saya stop share. Anu dulu keluar dari ini. Dari slideshow. Nah ini loh cah, 80 itu diperoleh dari 0,4 kali 200 cah. Ya, jadi ingat ya, kalau ini ditanya berapa fraksi mol di dalam uap, itu yang dihitungnya adalah tekanan uapnya. Tak tulis di sini ya cah ya. Nah ini ya, tekanan fraksi mol. Ya, fraksi mol, tulisan saya bisa dilihat ya. Dalam Bisa Pak. sama dengan PA PA kecil ini ya, PA kecil bicara nulis gini ya, PA ya dibagi P tot. Nah, ini ya, ini. Nah, ini ya. Di sini ya. Ini itu, yang ini, yang ini saya beri tanda. Saya beri tanda panah. Nah, ini itu adalah sama dengan, ya, ini maksudnya perkaliannya ya, perkaliannya itu adalah sama dengan PA. Nah, P dalam kurung A. Jadi tahu bedanya ya, Cah ya? Nah, tahu tidak bahwa hukum Raoult mengatakan P total sama dengan fraksi mol, ini XA, itu adalah fraksi mol dalam cairan. Tapi kalau di sini ada tulisan XA, V, itu adalah fraksi mol dalam uap. Oh, gitu ya. Maka untuk P total itu adalah fraksi mol dalam cairan atau 0 XA ya kali P0A, kan rumusnya seperti tadi loh. Tambah PB kali P0B. Ya, itu ketemunya 125 dimasukkan dari angka-angka ini. Maka mencari fraksi mol dalam uap ya itu adalah sama dengan perbandingan tekanan uapnya ya. Kalau fraksi mol A dalam uap, ya ini fraksi mol A ya berarti ya PA dibagi P total. Nanti fraksi mol B dalam uap ya PB dibagi P total. Nah, PA itu ini 0,4 kali 200. PB itu kan ini 0,6 kali 75. Ya, persamaan ini kan bisa dinyatakan seperti P total ya adalah sama dengan PA plus PB ya. Ya, itu kan sama dengan P tot ya sama dengan PA plus PB ya gini ya. Ini persamaan ini tuh seperti itu ya ini. Nah, gitu. Gitu ya.
Sehingga fraksi mol uap A itu adalah 0,64. Ya, dimengerti? Oke, ya, kalau jawab berarti kalau diem berarti dimengerti. Oh, nomor 3. Hitunglah komposisi bensin dan toluene dalam larutan yang akan mendidih pada tekanan 1 atmosfer ya, pada 90 derajat Celcius dengan menganggap ideal. Pada 90 derajat Celcius tekanan uap bensin dan toluene adalah 136,3 kilopascal dan 54,1 kilopascal. Nah, pakai apa Pak Mas? Pakai Raoult. P total sama dengan PA plus PB. P total adalah sama dengan XA kali P0A ya, plus XB kali P0B. Nah, masukkan. Ya, di sini dikatakan hitunglah komposisi, berarti ditanya XB dan XA ya. Yang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, berarti P totalnya 1 atmosfer ya. Pada 90 derajat Celcius dengan menganggap ideal. Pada 90 derajat tekanan uap bensina berarti PA ya 136,3 dan toluena berarti PB 54,1. Nah, ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ketemu XB 0,575 XA yaitu bensin yaitu 0,575, XB yaitu toluene yaitu 0,425. Jumlah totalnya 1. Nah, gitu ya. Sudah ya? Oke. Yang berikutnya soal lanjut mengenai eutektik. Angel ini ya. Gambarkan diagram fasa bila nikel ditambahkan pada magnesium yang meleleh pada 650. ARMG 24. Titik beku campuran mulai turun sampai titik eutektik terjadi pada 510 dan 280 derajat mol nikel. Senyawa baru terbentuk pada suhu 900 derajat Celcius mengandung 54% mol nikel. Titik eutektik kedua terbentuk pada suhu 700 derajat Celcius 75% mol nikel. Sedangkan nilai nikel murni meleleh pada suhu 1400 derajat Celcius. Gambarkan diagram fasa. Catatan kunci kita adalah menggambar pola eutektik. Eutektik sederhana itu kalau ya ingat ya, ini saya kalau slideshow sayangnya tidak kelihatan ya. Baik ya. Kalau eutektik sederhana itu kan ada jurang ya. Jadi 2 gunung tapi separuh ya di kiri dan kanan dan ada jurang, itu namanya eutektik sederhana. Kalau di sini itu ada eutektiknya 2 kali ini ya, yaitu terbentuk eutektik pada 510 28% nikel ya, dan eutektik kedua itu pada 700 derajat Celcius 75% mol nikel. Ya, maka kita gambar. MG yang meleleh pada 650. Nah, maka kita gambar seperti ini. Ya, ini loh, ini loh. Ya, 650 di sini. Ayo kita pelajari ya. Ini kalau saya slideshow sudah bisa ya. Nah, terlihat aja ya. Belum terlihat slideshow-nya, Pak. Ya, sabar. Sudah? Sudah? Masih dalam tampilan PowerPoint biasa, Pak. Belum slideshow. Iya. Kok angel ya? Sepertinya harus di share screen, entire screen, Pak. Soalnya biasanya itu kalau hanya di share di PPT-nya saja tuh kadang tuh tidak bisa slideshow, Pak. Iya. Kalau tidak slideshow kecil-kecil bisa terlihat enggak ya? Masih bisa terlihat, Pak. Oh, ya wis ngene lah. Ya.
Jadi gini dulu ya. Jadi ini penting ini. Ini saya mau ceritakan ini supaya Anda tahu ya. Nanti kalau mau membuat eutektik itu ini loh Cah, gunung lembah itu eutektik. Ya, jadi kalau namanya eutektik. Hanya untuk diagram ini eutektiknya ada dua. Ya, yaitu E1 dan E2. Biasanya eutektik itu satu tunggal. Ya. Nah, itu. Jadi ini adalah sistem eutektik ganda. Kenapa eutektik ganda? Karena campuran antara Mg dan Ni itu membentuk senyawa di tengah ini. Namanya Ni strip Mg. Itu adalah senyawa baru. Ya. Kalau senyawa Ni dan Mg atau A dan B itu tidak membentuk senyawa, maka eutektiknya tunggal, yaitu E1. Tapi kalau membentuk senyawa, maka membentuk E1 dan E2. Sekarang kita deskripsikan ya. Pertama adalah absis. Absis itu adalah menyatakan komposisi nikel, ya, persen nikel dalam campuran. Maka di sini ada tulisan persen mol nikel. Nah, itu absis atau sumbu X. Artinya ini itu campuran antara Ni dan Mg. Ya, tetapi karena dinyatakan sebagai persen mol nikel, maka semakin ke kanan itu nikelnya semakin banyak. Ngerti ya? Ya, jadi semakin ke kanan itu nikelnya semakin banyak, ya, semakin ke kiri semakin sedikit nikelnya, dan pada ujung-ujungnya itu menunjukkan zat murni. Ya, ulang, pada ujung-ujungnya itu menunjukkan zat murni. Ujung kiri, ya, karena Ni-nya 0, ya, persen mol Ni ujung kiri kan 0 ya, maka itu menyatakan Mg murni. Ujung kanan karena Ni-nya 100%, berarti Mg-nya kosong, maka dinyatakan adalah Ni murni. Ya. Maka titik kurva itu menyatakan titik leleh masing-masing. Ya, berarti yang kiri itu menyatakan titik lelehnya Mg, yang kanan itu menyatakan titik lelehnya Ni. Ya, kalau nanti di tengah itu titik lelehnya senyawa Ni Mg. Begitu ya, jadi konsep ujung di atas itu namanya TM atau titik leleh, melting point. Ya. Kemudian kalau nanti kita menggambar eutektik, tinggal kita petakan ya. Sebelum mencapai atau menuliskan eutektik, kita tuliskan dulu, kita identifikasi dulu, yaitu fasanya. Ya. Fasa di atas itu adalah fasa tunggal, yaitu larutan. Fasa di bawah itu adalah fasa campuran padatnya. Jadi di sini ada padatannya, ada cairannya. Ya, yang bawah sekali ini padat semua. Ya, bagaimana nanti menentukan komposisi masing-masing? Ya, kita ikuti dulu. Nanti sebelum sampai ke sana kita ikuti dulu. Caranya menggambar itu tinggal mengidentifikasi dari soal. Ya, ulang kita cek. Soalnya mengatakan ya, Mg meleleh pada 650 derajat Celcius. Ya, maka kita catat titik leleh Mg itu di sebelah kiri ini, yaitu 650 Mg. Ya. Kemudian titik beku campuran mulai turun sampai titik eutektik pertama, yaitu 510 28%. Nah, jadi ini kita tandai ini 510 dan 28%. Sebentar, saya ada perlu dulu sebentar ya.
Cek. Ya. Halo. Ya, mohon maaf ya. Nah, kembali lagi. Masih ada di kelas semua mahasiswa? Masih, Pak. Ya, oke, mohon maaf ya. Jadi kita tulis di sini nih, Cah, E1. 510 derajat Celcius 28% nikel. Ini kan kesananya 100%. Berarti titik tengahnya adalah 50, maka 28 kira-kira di sini. Nah, 28 itu sebagai absis, terus ordinatnya 510, maka E1 ini kita letakkan di sini. Ya, 1 titik eutektik. Terus senyawa baru terbentuk pada suhu 900 derajat Celcius. Oh, ada senyawa baru ini. Mengandung 54% Ni, ya, mengandung 54% Ni dan 900 derajatnya. Kita cari ini. Ini Ni, ya, ini ya 54%. Oh, berarti ini senyawa baru ini, garis ini ya. Terus di sini 900%, maka 900-nya ini skalanya harus kurang tinggi ini ya, tetapi ini sudah ada di sini 900%. Ya, berarti ini adalah senyawa baru. Kemudian soalnya yang terakhir, titik eutektik kedua terbentuk pada suhu 700 derajat Celcius 75% nikel. Nah, ya kita tinggal letakkan nih 75% Ni ya pada suhu 700 derajat Celcius. Nah, ini ketemu E2. Ya, gitu. Terus kalimat terakhir, sedangkan nikel murni meleleh pada 1400. Ya, nikel murni itu berarti sebelah kanan, 1400. Ya, sudah ya. Berarti sudah kita gambarkan secara penuh. Sekarang kita identifikasi apa yang ada di dalam masing-masing. Ya, nomor 1. Nomor 1 ini karena tekanannya tinggi. Nah, ini tekanannya tinggi, maka ini adalah satu fasa. Jadi walaupun ada campuran Ni dan Mg, sesungguhnya ini adalah larutan satu fasa. Ya, jadi nomor 1 itu isinya adalah Ni tetapi leleh, campur dengan Mg tetapi leleh secara homogen. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, mana 2? Sebelah kanan ini. Ya, ini 2. Apa yang ada di sana? Jangan dilihat teksnya ya. Kita perhatikan saja, nanti kita akan paham. Maka di nomor 2 ini isinya adalah sebelah kanan itu berarti Ni, ya. Kemudian selain Ni itu berbatasan dengan E2. Ya, jadi 2 ini, daerah 2 ini adalah Ni solid, ya ini sebelah kanan, plus liquid E2. Ya, liquid E2 itu isinya adalah campuran NiMg, ya, dan SrNg. Ya, jadi campurannya ulang ya, NiMg, ya campurannya E2 itu adalah NiMg dan maaf bukan Sr, kalau Sr itu ya, dan Ni, ya, jadi ini campurannya adalah Ni. NiMg itu adalah senyawa senyawa eutektik atau senyawa di tengah-tengah ini. Ya, jadi E2 ini campurannya adalah NiMg, ya, plus Ni. Kemudian daerah 3. Daerah 3 ini adalah ya pada garis ini itu semuanya semua Ni itu akan menjadi solid, ya, sehingga yang tadi Ni itu masih berupa campuran E ya dengan E2 dengan Mg akan berubah jadi solid. Maka nomor 3 ini adalah solid semua. Ya, yaitu Ni, ya, kemudian Mg, Ni, ya, kemudian NiMg, tidak ada Mg berdiri sendiri. Ni dan NiMg. Itu nomor 3, ya. Nomor 4. Ya, nomor 4 isinya apa ini nomor 4? Ya, nomor 4 itu adalah sebelah kiri itu adalah NiMg, sebelah nomor 4 ya. 4 itu adalah NiMg, MG sebelah kiri plus liquid E2. Ya, E2 itu isinya adalah NiMg plus Mg. Nah, kenapa kok NiMg plus Mg? Ya karena ini itu NiMg.
Terus di sini itu adalah Ni ya, berarti NiMg plus Ni. Kalau Pak Mas tadi mengatakan Mg ya salah ya, NiMg plus Ni. Kemudian 5 ini sama, yaitu isinya adalah NiMg plus Ni. Ya, 6 itu adalah NiNb ya plus liquid E1 ya, liquid E1 itu isinya adalah NiMg plus Mg. Nanti kalau sudah dituju semuanya mengendap. Ya, untuk 8 itu isinya adalah E1 ya atau NiMg plus Ni ya ditambah dengan NiMg. Nah, itu adalah 8. Nah, begitu ya. Coba sekarang saya hilangkan. Ctrl X. Nah, sudah, ayo kita bedean yuk. Siapa yang bisa jawab? 4. Isinya apa 4? Izin menjawab, Pak. Ya. Berarti Ni solid sama larutan NiMg atau larutan E2? Salah, tidak tepat. Ya, 4 ini isinya kan berbatasan dengan NiMg dan E2. Berarti 4 ini isinya adalah NiMg solid ya plus larutan E2 yang isinya adalah campuran NiMg cair ya plus Ni cair. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah campuran E2 itu isinya adalah ya NiMg cair plus Ni cair. Oh, gitu. Coba kita cek. 4. NiMg solid ya plus liquid E2 yang isinya adalah NiMg plus Ni. Nah, gitu. Ayo bedakan lagi. Nomor 2, isinya apa? Sampai ini bisa ini. Ayo, salah enggak apa-apa. Ayo. Kalau yang 2, Ya, yang keras. Ni solid Betul. sama larutan liquid E2. Nah, isinya NiMg liquid sama Ni solid. Oh, salah. Ni-nya liquid karena dia E-nya. Jadi 2 itu isinya adalah Ni solid ya plus larutan E2. Larutan E2 itu isinya adalah NiMg liquid ya plus Ni liquid. Oh, gitu. Ayo cek. Nah, ini loh Cah. Liquid ya, Pak. Yang tidak ditulis ini tidak solid, ini liquid. Ya, jadi Ni solid, ini semua yang di sini ini solid. Plus liquid E2. Liquid E2 itu isinya adalah NiMg liquid, cair loh ini ya. Ditambah Ni liquid, campur jadi satu larutan. Maka namanya liquid E2. Gitu. Ya. Nah, wes. Hapus lagi. Yuk, 3 isinya apa? Tiga. Ayo. 3 isinya apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Isinya itu ada Ni solid dan Betul. NiMg solid. Betul. Ya. Jadi 3 ini isinya adalah Ni solid plus NiMg solid. Kenapa? Karena tadi E2 liquid E2 ini, yang atasnya ini loh, nomor 2 ini loh. Ya. Liquid E2 kan terdiri dari NiMg plus Ni. Semuanya liquid toh, NiMg-nya liquid,
Ni-nya liquid, itu sudah mengendap semua. Ni-nya menjadi Ni solid, NiMg-nya menjadi NiMg solid. Ya, oke. Terus nomor 5, yo. Sampai iso pakai. Nomor 5. Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau nggak salah, NiMg solid sama Ni Betul. solid. NiMg solid plus Ni solid. Betul. Ya. Nomor 5 adalah NiMg solid plus Ni solid. Ya. Kenapa? Karena dia berasal dari nomor 4. Ya, NiMg-nya solid tetap ya. Terus liquid E2-nya isinya adalah NiMg liquid plus Ni liquid, itu membeku, maka Ni-nya membeku menjadi Ni solid, NiMg-nya membeku menjadi NiMg solid bergabung dengan kawan-kawannya. Hapus lagi. Nomor 6. Ya. Ya, 6. Ini nanti sampai selesai bisa ya. 6. Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya. Kalau 6 itu tadi kalau nggak salah NiMg solid sama NiMg plus Mg liquid. Ulang. NiMg solid Betul. sama plus NiMg solid plus Mg Salah. liquid. NiMg liquid plus Mg liquid. Betul ya. Jadi nanti jangan lupa ditulis E1-nya ya. Jadi 6 itu isinya adalah NiMg solid ya plus E1. Di mana E1 itu isinya adalah, karena dia ini kan kalau saya punya padatan dengan cairan itu kan padatannya ada di bawah toh, Cah. Ini bayangkan fisiknya itu loh. Ya, maka NiMg-nya mengendap gitu. Terus atasnya itu cairan, namanya cairan E1. E1 itu isinya adalah campuran dari NiMg cairan ya ditambah Mg, bukan Ni, ditambah Mg cairan. Ya. Ini 6 ya. NiMg solid plus E1 yang isinya adalah NiMg cairan plus Mg cairan. Ini Mg cairan. Kenapa? Karena dia di sini kok. Ini kan tolong ini dibayangkan seolah-olah dua sistem ya, yaitu sistem eutektik sederhana E1 dan eutektik sederhana E2. Ya, kalau nanti ketemu eutektik sederhana kan hanya satu gini nih. Ya, ayo tinggal 2. Ya, ayo nomor 8, ayo. Nomor 8. Izin menjawab, Pak. Ya. Yang 8 Oke. Mg solid Betul. sama E1 liquid yang isinya NiMg sama Mg. Ya, betul. Ya, E1 itu isinya adalah NiMg plus Mg, tapi dua-duanya cairan. Ya, nanti kalau dia menjadi 9, ayo 9, ayo apa isinya? Ya, 9. Ya, disimpulkan Pak Mas saja ya. Mg solid plus NiMg solid. Yes. Kok 9? Ini 9 kok ora ono ya. 1 2 3 4 5 8. Ya wis 9 buat sendiri. Ya, gitu ya. Nah, komposisi liquid ini loh. Ya, ini berapa sih solidnya, berapa sih liquidnya, molnya, itu ditentukan dengan aturan tuas. Ya, jadi Anda tahu isinya dulu, terus nanti menentukan mol-molnya ditentukan dengan aturan tuas, yaitu Lever rule. Ya, bagaimana caranya? Kita ikuti slide berikutnya. Nah, contoh. Campuran CD 68,27 gram ya. Massa rumusnya 112,5
dan BI 31,73 gram, massa rumusnya 209, meleleh bersama pada suhu tinggi. Ya, ciri-cirinya itu. Ya, BICD meleleh bersama pada suhu tinggi kan membentuk larutan. Kemudian didinginkan. Nyatakan komposisi pada suhu kamar. Ya, diketahui campuran CD dan BI membentuk sistem eutektik. Nah, dengan data berikut. Titik leleh CD 594. Titik leleh BI 444. Eutektik terjadi pada 417 Kelvin dan persen mol BI 55,55%. Oh, wes, piye carane? Ya, karena tidak menyebutkan eutektik ganda, berarti campuran CD dan BI ini hanya membentuk eutektik sederhana. Ya, berarti 2 gunung, 1 jurang. Nah, begini ya. Gitu sederhana ya. Nah, gini ya. Ini namanya sistem eutektik sederhana. Gitu ya. Nah, sistem eutektik sederhana lebih mudah. Bagaimana kita menentukan komposisi masing-masing ya. Yang pertama kita identifikasi dulu ya. Ya, yang atas itu BI dan CD-nya membentuk liquid, berarti yang atas ini liquid. Ya, terus yang bawah ya ini kita tulis dulu yaitu komposisinya. Karena di sini campuran CD dan BI ya, terus dinyatakan di dalam soal tadi persen mol BI, maka absisnya dinyatakan sebagai persen mol BI. Ya, bismut. Terus ujung-ujung itu selalu murninya. Ya, karena ini persen mol BI, maka semakin ke kanan semakin besar. Pada BI paling kanan itu dinyatakan sebagai fraksi mol 1 atau persen molnya 100%. Maka itu BI murni. Ya, sehingga di atas ini itu adalah titik leleh BI murni. Karena ini liquid menjadi padatan. Ya. Ya, kalau dia tidak ada campurannya, hanya BI murni ya sudah garisnya lurus saja ini. Berarti meleleh pada 444. Tapi kali nanti BI-nya dicampur dengan CD, itu titik lelehnya turun gitu loh ya. Ya, tidak 444 tetapi di bawah 444, maka garis titik lelehnya ini miring semakin ke bawah semakin ke bawah. Nah, tetapi tidak turun terus karena pada suatu ketika ada titik minimalnya ini. Nah, titik minimal itu namanya eutektik. Ya, jadi titik minimal adalah suhu leleh terendah dari dua campuran yang membentuk homogen pada liquid gitu. Jadi nanti kalau mendefinisikan Anda paham betul-betul itu sebabnya apa. Jadi bukan hanya sekedar gambar ya. Jadi ini titik lelehnya campurannya itu menurun. Kalau dia sendirian itu tinggi gitu. Maka yang paling kiri ini CD ya, itu menunjukkan tanpa campuran BI. Berarti CD-nya adalah CD murni. Ya, maka suhu 594 Kelvin ini merupakan suhu leleh dari CD. Oh, jadi kalau tadi soalnya mengatakan begini, kalau disuruh gambar ya, campuran CD 68,27, nanti dicari ini molnya, dicari fraksi molnya. Ya. BI 31,73 dicari molnya, dicari fraksi molnya. Ya. Nyatakan komposisi diketahui campuran CD dan BI, titik leleh CD 594, titik leleh BI 444, tinggal masukkan titik lelehnya itu. Nah ini 444 dan 594. Terus titik eutektik terjadi pada 417 Kelvin, persen mol 55. Nah ini loh, ini titiknya ini tinggal dimasukkan. 55% mol BI, 417 Kelvin. Nah, wes. Gitu ya. Nah, wes. Sekarang kita bicarakan fasenya, ya. Fase yang atas tentu saja liquid karena BI dan CD ini akan membentuk campuran homogen, ya. Logam dipanaskan, maka BI itu ternyata meleleh pada suhu 400. Ya, CD itu 594 kalau murni ya. Maka campurannya dua-duanya itu akan membentuk campuran homogen. Nah, di bawah sebelah kanan ini
ya sebelah kanan ini, itu isinya apa Pak Mas? Isinya adalah BI yang mulai mengendap. Kenapa BI mulai mengendap? Karena sudah melampaui garis batas. Tadi kan garis batasnya ini saya slideshow ya, mudah-mudahan bisa. Twing. Nah, ini kalau saya beri tanda pointer, mudah-mudahan bisa. Laser pointer. Nah, ini loh, Cah. Ya, ini pointer saya kelihatan? Tidak, Pak. Waduh. Nggak kelihatan, tapi slideshow-nya kelihatan. Ini nggak di slideshow, Pak, kalau di saya. Oh, nggak slideshow. Ya, wis lah balik lagi. Iya. Ya, escape. Ya, bentar ya, saya discard dulu ya. Ya, udah. Ya, ulang ya. Jadi di bawah dari 444 itu isinya apa? Isinya adalah BI yang mulai mengendap. Kenapa BI-nya mulai mengendap? Karena sudah melampaui titik lelehnya. Titik lelehnya garis ini. Ya, maka di bawahnya ini BI mulai mengendap, maka ditulis BI solid. Terus cairannya yang lain itu disebut sebagai liquid E, yaitu liquid eutectic. Isinya apa Pak Mas? Isinya otomatis ya hanya campuran CD dan BI, karena tidak ada campuran membentuk senyawa. Ini lebih sederhana ya. Jadi liquidnya isinya adalah CD dan BI. Ya. Terus kalau diturunkan lagi, ya BI-nya akan semakin banyak yang mengendap, BI solidnya. Terus ya pada suhu di bawah garis itu CD-nya akan mengendap semua, ya. Jadi CD-nya akan ikut mengendap. Maka di sini itu isinya adalah CD solid plus BI solid. Ini di sini ini. Nah, gitu ya. Terus di sebelah kiri, ya, di situ ada titik 1, titik 2, ya. Titik 1 itu jelas, titik 2 itu jelas. Titik 2 sekarang, ya. Titik 2 ini liquid plus CD. Kenapa? Karena CD solidnya mulai mengendap. Ya, pada garis di bawah 594 itu CD-nya solid akan mulai terbentuk, ya. Sedangkan liquidnya semakin berkurang karena CD-nya sudah mulai mengendap. Liquidnya isinya apa? Isinya adalah CD plus BI. Nah, gitu. Ya, sekarang kuantitatifnya ya, hitungannya. Pertama mol CD, ya, NCD itu adalah sama dengan 68,27 dibagi 112,5. Ya, 68 itu adalah jumlah gram, 112 itu AR-nya, massa mol relatif. Maka mol CD 0,607. Ya. Dari mol CD ini nanti harus dicari fraksi mol karena kita mau cari bukan fraksi mol ya, persen mol karena kita nyatakan ini sebagai persen mol. Yang sebelum itu kita cari mol dulu BI. BI 31,73 ya, beratnya dibagi 209 AR-nya. Maka ketemu 0,152. Ya. Terus jumlah mol totalnya itu adalah mol BI ditambah mol CD, ya. N-tot sama dengan NBI plus NCD. N-totnya 0,607, ya, sudah ketemu tadi dari atas. NBI, ya, kemudian NCD-nya adalah 0,152. N-total adalah jumlahnya 0,759. Sehingga persen mol CD adalah 0,607 bagi 0,759, 80%. Persen mol BI adalah 20%. Maka kita tahu posisinya sekarang di sini nih loh, garis ini. Ya. Jadi tujuannya adalah mencari garis karena mau ketemu kita cari tadi persen mol BI-nya ada di mana. Oh, ternyata ada di sini. Ya, maka kalau pertanyaannya dilanjutkan tentukan komposisi pada titik 1, 2 dan 3 itu tinggal masukkan saja. Titik 1 ya jelas yaitu isinya liquid. Liquid isinya apa? CD dan BI. Berapa mol CD-nya? Mol CD-nya ya sama dengan mol ini yang diketahui ini. CD-nya adalah 0,607. BI-nya 0,152. Nah,
itu titik 1. Titik 3. Titik 3-nya apa isinya? Solid. Apa? Ya CD solid, ya BI solid. Nah, tapi karena solid, maka dia memisah. Jadi kalau liquid itu kan campur, maka disebut satu fasa. Tapi kalau solid memisah, jadi CD-nya ya memisah sendiri, BI-nya ya memisah sendiri, sehingga dua fasa. Berapa mol CD, berapa mol BI? Sama dengan hitungan cairan tadi, ya. Mol CD-nya 0,607, mol BI-nya 0,152. Nah, masalahnya muncul di titik 3. Ya, bagaimana komposisi dari titik 3 ini? Nah, ya. Kita slideshow. Kita lanjutkan ini. Nah, ini contoh. Pertanyaan. Bagaimana komposisi CD dan BI pada titik 2 ini, ya, titik 2 ini. Sekarang ini titik 2 ini. Di sini ini. Kalau titik 1 dan 3 tadi sudah ini ya. Kita cari titik 3. Nah, ini titik 3 ini. Saya kecilkan ya. Titik 2 maksudnya. Titik 2 itu berisi campuran liquid plus CD solid. Ya, ingat ya, sudah bisa kita tadi menentukan. Komposisinya ditentukan dengan aturan tuas. Aturan tuas itu nggak usah dihafalkan, harus tahu ya. Yaitu mol di kiri kali panjangnya tongkat kiri, mol di kanan kali panjangnya tongkat kanan. Ya, maka di sini molnya apa kiri? CD, berarti mol CD kali panjangnya tongkat kiri berarti PR. Mol di kanan yaitu NI, NI apa? E ya, E itu etektik ya. Ya, etektik itu isinya campuran larutan tadi ya. Jadi yang di sini itu E. Berarti mol E kali panjangnya tongkat kanan yaitu RS. Ya. PR itu panjangnya 20, RS itu panjangnya 20 sampai 50 berarti 30. Jadi kita hitung sekarang. Ya, mol CD kali PR sama dengan mol E kali RS, kita kumpulkan. Mol CD dibagi mol E sama dengan RS dibagi PR, RS-nya 30, ini RS ya. PR-nya 20. Nah, jadi ketemu mol CD dibagi mol E itu adalah 30 bagi 20. Sekarang ya, mol CD-nya berapa, Pak? Mol CD-nya adalah 30 ini. Dibagi mol total yaitu 50, yaitu 30 tambah 20 ya, kali mol total. Mol totalnya tadi kita hitung kan 0,759. Ya, begitu ya. Berarti mol CD-nya adalah sama dengan 30 kali 50, 30 per 50 kali 0,759 ya, berapa? Nanti silakan dihitung ya. Mol CD. Sedangkan mol E, nah ini mol E itu tidak isinya ini cairan loh Cah ya, mol E ini ya, liquid ini cairan ya. Mol E itu adalah sama dengan 20 per 50 kali mol total. Ini kok ada 0, ini salah ini kali. Nah, mol total. Saya save. Ya. Kemudian mol E itu sama dengan 20 per 50 kali 0,759 berapa dihitung. Nah, gitu ya. Terus ya. Mol E itu selalu terdiri dari ini mol E ini kan letaknya kan di sini tadi. Selalu terdiri dari 55% BI dan 45% CD ya. Ya, ini kan kita mau menentukan mol E ini loh, Cah. Ya. Kalau mol CD kan sudah tahu. Sekarang kita mau mencari mol E ini nanti isinya itu BI-nya berapa, CD-nya berapa gitu loh, Cah. Ya, ingat ya, kalau CD sudah selesai tadi dihitung berapa. Tapi E ini kan mau kita tentukan, ya. Maka mencarinya adalah mol E itu terdiri pada titik 55% BI, berarti 55% BI, 45% CD. Maka mol BI-nya adalah sama dengan berapa aja? Berapa? BI. Betul. 55% kali hasilnya ini, kali mol E. Ya, jadi ini saya tulis lah. 55% kali mol E. Nah, sama dengan berapa? Gitu aja. Mol CD berapa aja?
Ayo, mol CD berapa dalam E? Berapa? 45%. Betul, 45% kali mol E. Sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Nah, nanti semua komposisi dari apa namanya eutektik ditentukan dengan aturan tuas seperti itu, Cak. Ya, jadi nanti ketemu sistem eutektik ganda ya Mbok tentukannya dengan cara aturan tuas begini. Ya, jadi ini contoh penerapan aturan tuas. Oke ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, the last problem yaitu sistem 3 komponen. Ini adalah sistem 3 komponen, ya, yaitu melibatkan A, B, dan C. Kalau ada 3 begini, Anda harus bisa membaca ya, Cah ya. Nah, caranya membaca gimana? Garis-garis tepi ini kan garis-garis murni, toh, Cah. Nah, ini tuh murni ini. Ya, campuran A, B, dan C, tetapi kalau garis tepi-tepi ini menyatakan A murni. Ya, ya. Ini ya. Jadi mencari C, A, dan B apakah yang saling campur, apakah yang saling terpisah, itu adalah dari tepi-tepinya. Kalau saya punya kurva 3 komponen begini, maka A dan B, ini ya, ujung ini A dan B ini, itu menunjukkan saling campur sempurna. Ya, jadi larut sempurna, karena tidak ada 2 fase. Ini kan tadi dikatakan, perhatikan gambar berikut. Bila daerah di bawah kurva adalah daerah 2 fasa, maka jelaskan keadaan titik Y. Ini kan di bawah kurva itu maksudnya bukan di bawah ini ya, tetapi di lingkupnya ini ya, berarti di titik Y ini, di garis-garis Y ini, arsiran Y ini. Itu namanya di bawah kurva. Berarti ini 2 fasa, di luarnya 1 fasa. Nah, sekarang kalau saya punya AB, garis AB, itu menyatakan campuran A dan B, tetapi C-nya 0. Nah, kenapa? Karena C 100% itu ada di puncaknya ini. Nah, ulang ya. Garis AC itu menyatakan adalah campuran antara A dengan C tanpa B karena B-nya 0. Garis BC itu adalah campuran antara B dan C tanpa A. Jadi A-nya 0. Maka kita bisa baca ya, garis AB karena C-nya 0 itu menyatakan AB adalah campur homogen ya, tidak membentuk 2 fasa tapi 1 fasa. Garis AC ya, karena tidak ada 2 fasa berarti campuran antara A dan C ini saling larut sempurna atau homogen. Ya, tetapi campuran antara B dan C ini karena di sini ada 2 fasa, maka campuran antara B dan C ini membentuk 2 fasa pada daerah di bawah ini, di bawah kurva. Tapi membentuk 1 fasa pada daerah luar kurva. Berarti campuran B dan C ini campur sebagian. Kapan Pak dia larut sempurna? Pada konsentrasi C kecil. Oh, jadi ini titik puncak-puncaknya ya. Kalau saya punya B di sini, B tulisan B, titik B ini, itu berarti B 100%. Ya, begitu saya tambahi C, itu dia naik sedikit. Berarti masih 1 fasa. Tambahi C lagi masih 1 fasa. Begitu berbatasan dengan garis lengkung ini, maka dia mintip-mintip mau muncul 2 fasa. Begitu ditambahi C lagi, maka 2 fasa. Nah, terus sampai suatu ketika titik C ini, itu pada dekat dengan C ini adalah B-nya sedikit, tetapi C-nya bertambah. Ya, jadi ini campuran di mana C-nya bertambah, tetapi B-nya sedikit. Itu membentuk 1 fasa. Ya, maka dikatakan titik Y mempunyai 2 fasa, yaitu fasa 1 dan fasa 2. Ya, fasa 1 ini tidak mengendap ya. Fasa 1 itu B di dalam A dan fasa 2 itu C di dalam A. Masing-masing ditentukan dengan aturan tuas. Ini lihat nih. Ya. N fasa 1 atau jumlah mol fasa 1 kali RJ. Ya.
itu adalah sama dengan N atau jumlah mol fasa 2 kali PJ. Gitu ya. Jadi mol di ujung dikalikan panjangnya tongkat di kiri itu adalah sama dengan mol di ujung kanan kali panjangnya tongkat di ujung kanan. Gitu ya. Ya, gitu ya. Itu pakai aturan tuas. Gitu. Nah, nanti kalau menentukan berarti tinggal fase ditentukan molnya masing-masing. Berapa di titik Y itu, ya, terus dihitung masing-masingnya. Ya, mudah-mudahan di sini ada contohnya, ada enggak? Ini ada. Oh, tetapi nggak sampai selesai, nggak sampai aturan tuas, ya nggak apa-apa. Mengacu pada soal nomor 1, diketahui sistem 3 komponen ABC, komposisi titik K 40%, A 20% B, L 30% A, 30% C. Gambarkan titik K dan L. Ayo. Nah, titik K ya 40% A itu ada di mana aja? Nah, ini garis ini aja. Garis 40% A itu ada ini. Ya, 40% A. Ingat ya, semakin ke atas mendekati puncak A itu semakin A 100%. Ya, berarti kita yang pakai sebagai acuan itu adalah di sebelah kanan ini. Ya, jadi 0,1, 0,2 di sebelah kanan ini adalah satuannya A. Ya, kemudian 0,1, 0,2 sebelah kiri ini satuannya C, karena puncak C ada di kiri bawah. Ya, kemudian di bawah ini adalah satuannya B. Ya, kenapa? Karena B semakin ke atas ini, ya. Maka 40% itu A itu ada di sini, ya. Kemudian 20% B itu ada di sana, ya. Maka otomatis ketemu C-nya ini 40%, walaupun tidak disebutkan, ya, karena harus 100% saja. Maka ini adalah titik K. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau diplotkan di soal ya di sini nomor 1, apakah dia masuk satu fasa atau dua fasa, maka kelihatan titik K ini ada di satu fasa. Nah, gitu ya. Nanti yang titik L 30-30 ada di mana, Pak? Ya diplotkan saja. Ya, maka nanti dia akan ketemu dua fasa. Nah, begitu ya. Oke, sampai di sini saya stop share, kembali ke laptop. Ya, adakah pertanyaan, saudara? Silakan. Pak, saya masih belum paham. Ya, nanti dibaca lagi. Ya, saya belum unggah. Saya kemarin janji sama kelas A untuk mengunggah di channel YouTube saya, tapi belum saya unggah. Nanti saya unggah ya, supaya nanti Anda bisa melihat lagi YouTube-nya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya ini yang bisa saya berikan untuk diskusinya ya. Ya mudah-mudahan menambahkan sedikit ya terkait dengan pemahaman, menambahkan banyak ding. Terkait dengan pemahaman saudara terkait dengan penerapan ya aturan tuas ya untuk sistem 2 komponen maupun 3 komponen ini yang penting itu paham dasarnya dulu. Maka nanti kalau diterapkan dimanapun bisa. Aturan tuas bagaimana caranya? Paham ya. Menentukan komposisi, eutektik dan 3 komponen, paham gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Ayo silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk batas satu fasa atau dua fasa itu berarti acuannya yang grafik tadi ya, Pak? Iya, 3 komponen. Iya. Kalau 3 komponen itu yang di bawah lengkung, itu 2 fasa. Nanti ada keterangan ya, karena kalau keterangannya enggak begitu ya harus berbeda. Kalau tadi kan keterangannya garis daerah di bawah kurva itu menunjukkan 2 fasa, berarti 2 fasa. Hanya beda loh ini ya. Campuran ABC dalam 3 komponen itu semuanya cairan, tidak ada padatan. Ya, jadi isinya, yuk kita ulangi lagi sedikit ya. Ya, ini loh Cah. Sudah terlihat? Sudah, Belum. Pak. Sudah, Pak.
Kok suwi ya? Laptop Pak Mas ini. Ya, sambil ini gambar saya aja enggak kelihatan. Ini berarti laptop saya. Sudah. Oke. Ya. Jadi di bawah kurva itu loh, Cah. Ya, di bawah kurva itu dua fasa. Hanya ini campurannya cairan di dalam dua fasa itu, jadi tidak ada padatan. Ya, maka nanti campuran satu itu adalah A dan B. Campuran satu itu adalah B dalam A. Campuran dua itu adalah C dalam A, gitu. Ya, jadi isinya tetap ABC. Tetapi tadi kan dikatakan ya bahwa A dan B itu adalah A dan B itu saling larut sempurna. Ya, kemudian A dan C itu saling larut sempurna. Tapi kalau ada C, ulang ya. A dan B ini saling larut sempurna, kemudian A dan C ini saling larut sempurna, ya. Saling larut sempurna dalam A, ya. Maka ya campurannya nanti B ya dengan A, ya C ya dengan A. Ya, tetapi mereka memisah, ya, tidak membentuk satu fasa tetapi memisah. Jadi cairannya nanti terpisah menjadi dua. Kalau saudara lihat tuh seperti minyak dan air. Nah, gitu. Yang satu itu isinya adalah campuran A dan C, yang kedua itu adalah campuran B dan C. A itu selalu masuk di dalam B dan C. Ya, tadi kan dikatakan B dan C itu memisah, maka B dan C memisah, tapi ada di dalam dua-duanya. Nah, gitu. Terus cara menentukannya gimana, Pak Mas? Cara menentukannya adalah menggunakan perbandingan ya aturan tuas. Ya, berarti mol fase 1 kali RJ sama dengan mol fase 2 ya kali apa jenenge kono? BJ. Nah, kok BJ? Apa cah itu? PJ. Nah, PJ ya gitu ya. Jadi ditentukan panjangnya dulu. Nanti soal akan mengatakan panjangnya, terus Anda nanti menghitung perbandingannya, terus dari situ nanti ketemu mol fase 1 dan mol fase 2. Nah, nanti harus ada diketahui salah satu supaya nanti masing-masing untuk mol B maupun mol C itu bisa dihitung. Ya, kalau tidak ada yang diketahui ya nggak bisa dihitung, hanya mencari perbandingan mol saja. Ya, tetapi kalau ada diketahui nanti bisa dihitung. Caranya persis seperti eutektik tadi, menentukan menentukan komposisi di dalam larutan eutektiknya. Gitu ya. Nah, wes. Moga-moga bisa dipahami lah ya, Ca. Sekarang Pak Mas menugaskan Anda semua untuk membaca literatur di Atkin, contohnya. Ya, terus dikerjakan supaya bisa, termasuk juga buku-buku literatur yang lain, supaya nanti bisa diselesaikan. Baik ya. Oh, ini sudah panjang nih. Ya, saya mau pulang ini, masih di kantor nih. Saya non-stop, belum pernah berhenti bicara ya, ini gara-gara ada kerjasama FKIP tadi. Ya, saya mengampu kerjasama sampai jam 1 PPG sampai setengah 4 ya. Oh, sholat terus bersambung dengan Anda. Terima kasih, saya mohon diri ya, minggu depan ujian akhir tolong dibicarakan. Sudah kayaknya ya, hasilnya hari apa? Sudah? Hari Jumat. Habis duhur. Habis duhur ya. Jangan khawatir open book ya, tetapi walaupun open book ini jangan terus mengandalkan open booknya loh ya. Jadi Anda betul-betul pahami ya, nanti saya tolong ditagih ya, etik tolong saya ditagih ya, Triati ya. Tolong saya ditagih Pak Mas, videonya di YouTube belum terunggah gitu ya, nanti saya akan unggah. Ini rekamannya kalau saya yang berikut kan nanti ada di saya toh. Ya ada di saya, berarti nanti saya unggah. Ya, mudah-mudahan Anda bisa pelajari. Ya, mudah-mudahan Anda bisa pahami gitu. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih, Pak. Terima kasih Pak Mas. Ya, ya.